buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok. Mungkin dia mau masuk infotainment kali, kejar aja lah. Ya, kasihan dia biar ada kerjaan. Setelah sempat adem, konflik antara Teddy Pardiana, duda almarhum Lina Jubaidah dengan putra-putri Sule kembali memanas. Entah siapa yang memulai menyiram bara. Awal muasal, Teddy menyampaikan kekecewaan kepada Rizky Febian dan Putri Delina karena tak lagi memedulikan bintang adik tirinya. Lelaki ini bahkan mengingatkan Rizky bahwa mereka berasal dari rahim yang sama. Tak terima anak-anaknya disindir dan diomongin, Sule keluar menyampaikan pembelaan. Komedian yang baru saja melangsungkan pernikahan itu bahkan menegaskan bahwa anak-anaknya tak harus bertanggung jawab. Ya mungkin kekurangan kali gitu. Padahal kan Putri juga tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adeknya. Kan yang ngurus adeknya gitu. Mau dibawa kan nggak boleh. Tapi nggak diurus. Tanya aja diurus nggak gitu. Gitu aja. Ya kan seharusnya kalau menjadi laki-laki ya bertanggung jawab dong. Itu kan anaknya dong. Kenapa mesti harus yang bertanggung jawab adalah anak-anak saya? Kan itu. Susu apa itu kan anak-anak saya. Ngasih juga gitu. Nggak sampai. Jadi kalau misalkan bilangnya nggak diperhatiin ya mungkin dia mau masuk infotainment kali, kejar aja lah. Ya, kasihan dia biar ada kerjaan. Tersengat oleh pernyataan Sule, Teddy membuka kisruh lain dengan kembali mengungkit masalah harta warisan yang ditinggalkan Lina. Meski tak merinci besaran dan nilai, ia menyebut punya hak untuk mendapatkan bagian. Kesungguhan untuk mendapatkan jatah diperlihatkan dengan menunjuk kuasa hukum. Jadi hukumnya itu ketika ada yang meninggal itu pasti ada ahli waris, ya. Yang penting alhamdulillah ada harta warisan. Ya harta warisan itu jatuh kepada ahli warisnya. Kebetulan salah satu ahli warisnya adalah suaminya. Kita tidak bisa merubah hukum itu. Artinya secara pembagian sudah ada itu sudah ada undang-undang yang ngaturnya. Hukum Islam juga ada aturannya, kan udah jelas sebetulnya. Harusnya jangan ada ketakutan sih sebetulnya itu. Awalnya Teddy tidak mempermasalahkan kalau sejumlah harta peninggalan diserahkan dan dikelola oleh Putri Delina. Yang mulai kecewa dan merasa tak dianggap ketika adik Rizky Febian itu mengambil semua tabungan tanpa sepengetahuannya. Pada saat kejadian meninggal itu, ya, itu aset berupa sertifikat dan harta peninggalan itu dikuasai oleh saudara Teddy. Tapi karena saudara Teddy mempunyai itikat baik, dia tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang orang lain, dia mengajak saudara Putri untuk menyimpan peninggalan itu di salah satu bank swasta di Bandung lah, ya. Nah, tapi yang jadi masalah pada saat dia menyimpan itu berdua, saudara Teddy sama si anaknya itu, tapi tiba-tiba itu diambil tanpa sepengetahuan gitu. Tanpa sepengetahuan pada saat itu itu ngambil ke sana, sudah diambil baru dia bilang bahwa itu sudah diambil, kan harusnya nggak boleh harusnya gitu. Kini masalah yang seharusnya menjadi urusan internal kadung menyebar luas. Permintaan Teddy untuk bertemu dan menyelesaikan dengan Rizky dan Putri tak pernah ditanggapi. Karenanya, ia tak segan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Sudah hampir sebulan teka-teki pemeran dalam video porno mirip Gisela Anastasia belum juga terungkap. Polisi sebenarnya sudah melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, namun ditolak karena ketidaklengkapan syarat dan bukti. Sepekan lalu, video berdurasi 19 detik itu kembali menjadi perbincangan hangat
siring pernyataan Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang itu melempar sinyal kalau Giselle mengaku telah menghapus semua video dari handphonenya yang hilang 3 tahun silam. Namun, entah bagaimana ceritanya, video esek-esek mirip dirinya kembali tersebar. Apakah yang dimaksud adalah video yang sama? Setahu saya, Giselle tidak membantah kok. Dia hanya bilang bahwa itu 3 tahun lalu, waktu handphone itu dikasih ke manajernya, dia pun nggak tahu handphone yang mana. Karena ada 3 handphone dikasih ke manajernya, dan dia bilang sudah hapus. Pernyataan itu mengundang misteri yang lain. Kalau hitungannya 3 tahun yang lalu seperti pengakuan kepada sang pengacara, artinya saat itu Giselle masih berstatus istri Gading Martin. Mereka baru resmi bercerai tanggal 23 Januari 2019. Karenanya, kini justru Gading yang diduga mengetahui video yang dimaksud. Presenter dan artis peran ini tak menggubris ketika pewarta mengeroyoknya untuk meminta keterangan. Ya, dikit aja dikit. Dikit nih. Tentang ini dikit, ya sedikit aja sedikit. Tentang ini aja deh, gimana kabarnya? Bang, artikel itu gimana tanggapannya? Percaya nggak kalau hal itu dilakukan? Bang, suka mungkin bang.